Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya, gua harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Ya, selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Ya, di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki Aspikal. Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek playlist. Di video gua yang sebelumnya, kita udah dikasih lihat semakin gaharnya seorang Mas Pur, di mana dalam satu hari dia melawan Yakuza terkuat Hanayama dan juga meng-KO Baki, juara bertahan di Underground Arena. Dan kali ini cerita pun dimulai dari Retsu yang secara mengejutkan datang ke Shishinkai Karate. Nggak pakai lama, di depan Katsumi, Retsu langsung ke topik pembicaraan. Rupa-rupanya Retsu marah karena mendengar gosip yang beredar jika perguruan Shishinkai ngeburu Pickle buat balas dendam atas kekalahan dia. Retsu juga nambahin betapa absurdnya lo pada. Secara orang-orang yang dia latih ngerasa bisa ngalahin Pickle, yang bahkan dia sendiri dimamam. Kagak ngotak pisan. Dan hal ini pun gak bisa dibantah oleh Katsumi, sebab dia pun mengakui kalau mereka terlalu percaya diri. Tapi Katsumi juga nambahin, justru karena dia tahu kalau teknik Retsu kagak ngepek lawan Pickle, maka dari itu dia pengen tahu batasannya dengan cara ngelawan Pickle. Dan jawaban itu malah buat Retsu jadi ketawa, sebab Retsu sadar kalau itu hanya akal-akalan Katsumi buat tetap balas dendam. Retsu langsung nanya sama Katsumi, emang apa yang bikin lo yakin kalau karate lo bisa ngalahin Pickle? Tapi mendengar jawaban Katsumi yang kagak meyakinkan, Retsu malah menawarkan diri agar Katsumi mau mewarisi bela diri yang telah dia miliki. Selain itu, Retsu juga menceritakan sejarah lahirnya karate. Retsu mengatakan jika asal karate berasal dari daerah Susang di Cina, lalu menyebar di kepulauan Okinawa, dan setelahnya dikembangkan dengan gaya khas penduduk lokal. Atau dengan kata lain, Retsu ingin mengatakan jika karate milik Katsumi masih sangat mentah jika dibandingkan kungfu Cina. Dan oleh karena itu, Retsu berencana menurunkan semua ilmunya sama Katsumi. Mendengar hal itu, Katsumi yang tambeng jadi salah paham, sebab dia mengatakan hanya akan memberikan darahnya untuk karate dan bukan yang lainnya. Dan maka dari itu, dia menolak kungfu Cina. Tapi Retsu kembali meyakinkan Katsumi. Retsu bilang kalau dirinya cuma pengen bantu Katsumi meningkatkan kemampuan karatenya dan tanpa mengubah esensi dari karate itu sendiri. Mendengar hal itu, kagak make mikir, Katsumi langsung deal. Dan akhirnya kini Katsumi dapat les privat gratisan. Dan kini cerita beralih ke Baki. Di sana tampak Baki dengan muka yang lagi gondok banget. Dan ternyata Baki lagi gedek banget sama bapaknya yang durhaka. Dan cerita pun beralih ke bapaknya. Tampak di sana Yujiro yang lagi datang bulan, marah-marah kagak karuan. Sementara itu, tampak juga si Tokugawa coba bikin dia cooling down. Di hadapan Yujiro, Tokugawa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mendengar semua penjelasan Tokugawa, Yujiro sama sekali kagak peduli. Karena baginya, Baki hanyalah seorang pecundang yang keok ditendang monyet sampai ngangkang. Dan oleh karena itu, apapun alasannya, kagak ada artinya. Tapi Yujiro kembali nambahin kalau saat ini dia yakin Baki nggak akan bisa tidur. Atau dengan kata lain, Yujiro yakin kalau Baki bakal balas kekalahan dia atas Pickle. Dan cerita pun beralih lagi ke Baki. Dan bener aja, ternyata Baki nggak bisa tidur karena selalu terbayang wajahnya Mas Pur. Baki nggak bisa ngelupain kekalahan dia atas Pickle, karena Baki beranggapan kalau sama Pickle aja dia kalah, gimana bisa dia ngalahin bapaknya, preman terkuat di bumi. Dan cerita beralih lagi ke Shishinkai Karate. Dan kali ini Retsu lagi peragain jurus andalnya Katsumi. Retsu mengatakan kalau kekuatan jurus ini datang dari semua persendian tubuh yang dilepas secara bersamaan. Dan dia pernah ngeliat jurus itu saat Katsumi meng-KO Hanayama, si preman muka bacokan. Baru aja Katsumi GR dikit, udah ditebalikin.
Sebab Retsu bilang kalau level ini udah mereka lampauin 2000 tahun lalu. Buktinya, waktu Retsu bikin Katsumi Keok hanya dengan sekali tabok. Selain itu, Retsu bilang jika ada orang yang menguasai teknik kungfu Cina dengan sempurna, maka orang itu hanyalah Kakukaiyo. Dan Retsu menyarankan kepada Katsumi untuk menyempurnakan teknik andalannya. Dan cerita kembali beralih ke Baki. Baki bilang waktu kecil dia ingin bisa menghancurkan koran hanya dengan tangannya. Dulu Baki berpikir kalau hal itu hanyalah mustahil, tapi saat ini dengan mudah dia bisa melakukannya. Maka dari itu dia bilang lain kali dia bakal gamparin Pickle dengan sekuat tenaganya. Dan kini cerita kembali ke Shishinkai Karate. Tampak Katsumi dan Retsu yang lagi ngebahas tentang kecepatan supersonik. Dan kemudian Katsumi pun mengambil sebuah cambuk. Sambil dia praktekin, Katsumi bilang jika digunakan dengan cara yang tepat, cambuk punya kemampuan untuk memecah suara. Katsumi menjelaskan untuk memecah suara, maka 10 sendi tubuh harus dilepas dengan kecepatan penuh. Dan dia kembali nambahin kalau kecepatan suara adalah 5 detik per mil. Dan hal itu berarti untuk mencapai kecepatan suara, maka setiap sendi harus memiliki kecepatan 66 mil per menit. Atau dengan kata lain, hal itu sangatlah mustahil karena manusia punya keterbatasan sendi di tubuhnya. Katsumi yang kagak mau nyerah kembali mencoba jurusnya. Dia memaksimalkan setiap sendi yang ada di tulang belakangnya. Ya meskipun kelihatan keren, tapi Katsumi yakin kalau ini nggak cukup buat ngalahin si Pickle. Dan Katsumi kembali mencobanya lagi. Dan kali ini dia memaksimalkan sendi-sendi yang ada di jarinya. Ngelihat Katsumi yang terus berinovasi dan gak pernah nyerah, Retsu pun sadar kenapa orang-orang julukin dia lethal weapon atau senjata yang berbahaya. Retsu pun menceritakan pernah ada seorang petarung Jepang yang pergi ke Cina, dan di sana dia ribut tanpa sekalipun pernah dikalahkan. Dan orang itu adalah Doppo Orochi. Kemudian rumor mengatakan dia telah menebus anak sirkus dengan harga yang sangat tinggi. Dan kemudian anak itu pun dilatih untuk menjadi penerusnya. Dan jika melihat kemampuan Katsumi, maka sepertinya harapan Doppo pun akan segera terwujud. Tapi lagi enak-enaknya ngobrol, tahu-tahu si tua zombie datang. Dan gak pakai lama, Retsu yang kaget pun langsung memperkenalkan junjungannya. Dan Retsu langsung bilang sama Katsumi kalau tuh aki-aki adalah perwujudan dari kungfu Cina itu sendiri. Retsu juga nambahin kalau dia adalah petarung terhebat di Cina. Bahkan Yujiro aja kewalahan buat ribut sama dia. Pret. Dan abis dipuji-puji, tuh aki-aki malah nyinyirin tekniknya Katsumi. Katanya teknik itu masih memiliki banyak kekurangan. Lalu kemudian tuh aki-aki langsung kasih peragaan. Dengan kecepatan super, dia ngebelah telur dengan sempurna tanpa ngancurin cangkangnya. Dan tentu aja Retsu dan Katsumi yang lihat langsung dibuat nganga. Tapi sebanyak apapun Katsumi mencoba, sekalipun kagak pernah dia berhasil. Dan akhirnya tuh aki-aki kembali kasih saran. Katanya masalahnya bukan ada di struktur tulang, karena dengan kekuatan imajinasi dia bisa bikin sendi sebanyak yang dia mau. Ya meskipun Katsumi ngerasa aneh dengan omongan tuh aki-aki, tapi akhirnya pelan-pelan dia bisa paham. Dan akhirnya dengan teknik imajinasi, Katsumi berhasil menciptakan sendi ratusan di tubuhnya. Lalu dengan ajaran sesat si aki-aki, bisakah dia menghadapi Pickle? Ya kagak sih, tapi nggak apa-apa, tetap tonton video gue yang selanjutnya.